Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika Yonghe dan binatang ajaib bertarung dengan ganas, mereka tidak punya waktu menggunakan susunan untuk mengendalikan Jiuying. Dan hanya 817 yang berurusan dengan Jiuying sendirian. Ketika 9 kepala naga mendesis dan membuka mulutnya kepada 817, secara bertahap dia mulai ketakutan. Sepertinya Jiuying sudah bermain dengan 817 seperti kucing dan tikus. Serangan 817 tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Jiuying. Namun sosoknya dirobek dengan ganas oleh Jiuying. Situasi perang saat ini telah hilang. Pertempuran ini sepertinya tidak lagi menegangkan. Perang mengejar Yonghe untuk dihancurkan terlihat sangat gila. Bahkan jika Yuking berpartisipasi dalam pertempuran, dia masih tidak bisa mengguncang Su Erkun. Dan jelas bahwa Su Erkun belum meledakkan kekuatan aslinya. Dan itu telah menghancurkan keabadian. Pada saat ini dari wajahnya, Yonghe memiliki niat untuk mundur. Sial, dia masih memiliki latar belakang seperti ini. Ucap Yonghe mengutuk. Yuking, bersiaplah untuk mundur. Kita terlalu lemah. Kita tidak ada kemungkinan untuk menang dalam pertempuran ini. Ucap Yonghe berteriak dengan suara rendah. Adapun Yuking yang mendengar kata-kata itu segera membalas dengan cepat. Pada saat ini Yonghe tiba-tiba mengangkat tangannya dan kemudian dengan cepat membentuk formasi. Terlihat ruang mulai terdistorsi. Dia sepertinya berencana untuk langsung pergi dari sini dengan beberapa metode rahasia pergerakan ruang kampaan. Yuan kau tidak bisa melepaskannya. Ucap Xiaoyan berkata. Dia takut bahwa dia tidak bisa menghentikan Yonghe untuk pergi dengan kemampuannya. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan sang ratu. Seketika sosok ratu seperti bayangan lagi dan langsung muncul di samping Xiaoyan. Karena suamiku tidak ingin dia pergi, maka aku akan membiarkan dia tetap tinggal di sini. Ucap suara ratu keluar perlahan. Dan dapat dilihat bahwa ratu tidak menggerakkan apapun. Tetapi tiba-tiba ada celah berdarah di ruang kehampaan. Dan lengannya tiba-tiba menusuk keluar darinya. Kecepatannya sangat cepat. Itu menusuk dengan kecepatan guntur dan tiba-tiba menggaruk dada Yonghe. Dalam sekejap itu merobek daging dan darah di dadanya. Memperlihatkan tulang dan jantung emas yang berdetak dengan kekuatan keabadian. Dalam menghadapi serangan yang sangat tiba-tiba, wajah Yonghe juga berubah secara dramatis. Dia buru-buru menggosok matanya kembali dan mundur. Lengan yang retak itu segera diambil kembali. Yang juga berarti bahwa formasi kiri Yonghe telah rusak. Kekuatan ini, Raja Iblis Tianhe, ucap Yonghe tercengang. Hati Yonghe yang melesat ke belakang terkejut. Dengan kekuatannya, itu membuatnya merasakan perasaan mengerikan. Dan hanya Raja Iblis Tianhe yang memiliki semangat sihir yang kuat di sini. Yuan apakah ini? Ucap Xiaoyan juga terkejut. Dan sihir yang kuat juga membuat Xiaoyan merasa bahwa itu adalah tangan Raja Iblis Tianhe. Aku tidak dapat mengingat nama keterampilan bertarung Tianhe dengan jelas. Ada sihir yang kuat di sini, jadi aku tertarik dengannya. Aku akan mencoba kekuatannya dengan triknya. Tetapi sepertinya itu masih sedikit aneh. Kalau tidak, satu pukulan akan cukup untuk memusnahkannya. Ucap Ratu menjawab. Adapun Xiaoyan dia tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiaoyan menghela nafas bahwa keabadian kaisar sudah sangat kuat baginya. Yuan aku ingin kau terus menyiksanya. Tapi jangan bunuh dia. Aku ingin avatar ini. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Setelah mengatakan itu dia menutup matanya dan kekuatan tak terlihat mulai menyelimuti Yonghe. Tidak sulit untuk merebut avatar Zuji. Karena kekuatan avatar bernama Yonghe cukup kuat. Xiaoyan tidak bisa menentukan apa kekuatan spesifiknya. Tetapi perasaan yang ditunjukkan sebelumnya setidaknya adalah langkah kelima. Justru karena ini Xiaoyan sedikit terharu. Dan nyatanya itu juga sedikit sulit. Kekuatan avatar Yonghe terlalu kuat. Dan kekuatan asli Xiaoyan terlalu lemah. Kalaupun dia bisa mengambilnya, dia takut tidak bisa mengendalikannya dalam waktu singkat. Namun karena avatar Zuji telah ada di depannya, maka Xiaoyan hanya ingin mencobanya. Jika berhasil avatar ini akan menjadi musuh Zuji. Pada saat itu jika dia bertarung dengan Zuji, maka avatar ini bisa sangat berguna.
Pada saat ini kekuatan tak terlihat mulai menyelimuti Yonghe dalam sekejap mata. Seketika dia merasakan jiwanya bergetar. Pada saat yang sama sosok yang duduk di atas bintang kecil unik. Pada saat yang sama sosok yang duduk di atas bintang kecil unik di istana pemburu dewa tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh darah dan wajahnya sangat dingin. Ini adalah kekuatan perebut tubuh. Sial, dia sebenarnya ingin mengambil avatarku. Bajingan. Dia pasti ingin menghancurkan pikiranku ketika dia bertengkar denganku di masa depan. Ucap Zuchi dengan marah. Zuchi yang duduk diam perlahan membuka matanya. Saat ini masih ada dua wanita cantik yang meringkuk di sampingnya. Namun niat membunuh Zuchi yang tiba-tiba kuat membuat kedua bayangan itu segera mundur. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata. Nafasnya sepertinya telah berhenti karena takut mengganggu Zuchi. Baiklah, karena dia berusaha merebutnya. Aku akan melihat siapa yang memiliki kekuatan yang kuat untuk saling berebut. Ucap Zuchi dengan marah. Ketika Xiaoyan mengambil avatar Yonghe, kekuatan untuk merebut tubuh juga mulai menyelimuti Xiaoyan. Sialan, baju besi dewa ini bahkan bisa menghentikan kekuatanku dan memaksaku untuk menyerah. Sial, baju besi dewa ini bahkan bisa menghentikan kekuatanku dan memaksaku untuk menyerah. Ucap Zuchi dengan marah. Xiaoyan yang ditutupi oleh baju besi dewa membuat Zuchi kesulitan menembusnya. Akhirnya dia tidak bisa merebutnya. Dan sekarang Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya dan mencegah avatarnya diambil oleh Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan kuat Xiaoyan telah menyerang tubuhnya dari segala arah. Hanya untuk sesaat, Zuchi merasakan rasa krisis yang sangat luar biasa. Itu karena Zuchi belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat ini. Pada kecepatan ini itu tidak memakan banyak waktu. Dia takut bahwa avatarnya akan benar-benar diambil sepenuhnya oleh Xiaoyan dan kemudian jiwanya akan diperas keluar dari tubuh Yonghe. Yuking, mundur! Teriak Yonghe. Yonghe tahu bahwa situasi saat ini tidak terkendali dan harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia terus membuat formasi dengan sidik jarinya dan sepertinya ingin menggunakan keterampilan bergerak. Namun pada saat dia baru saja menyegel, tiba-tiba celah muncul di sampingnya lagi. Itu persis seperti trik barusan. Dan lengan berdarah lain tiba-tiba keluar dari celah itu. Kali ini Yonghe bersiap dan menghindar dalam sekejap mata. Meskipun dia berhasil menghindar, area yang bergerak juga telah rusak. Mata Yonghe sedikit berat dan tubuhnya ditembak ke belakang. Tepat ketika susunan Yonghe yang bergerak akan segera selesai, celah itu muncul lagi dan mulai menyala lagi. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mencegahnya pergi. Yang membuat Yonghe semakin mudah tersinggung adalah dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan Xiaoyan. Bahkan jika kekuatannya terlalu kuat, perasaan dipikat sedikit demi sedikit ini membuat Zuchi sangat marah. Baginya itu bukan hanya masalah avatar, tetapi ini juga sangat memalukan. Karena menurutnya dialah yang benar-benar memiliki keberuntungan dan seharusnya Xiaoyan yang gagal bukan dia. Jangan bermimpi untuk mengambil avatarku. Di istana pemburu dewa, ada raungan marah seolah-olah seluruh bintang sedang gemetar. Bintang-bintang di istana pemburu dewa patuhi perintah dan ubah susunan langit dan awan. Raungan Zuchi keluar lagi dan suaranya jatuh sejenak. Melihat sekeliling, cahaya biru naik ke langit di atas banyak bintang di istana pemburu dewa. Dan kemudian cahaya biru terus menyatu dalam kehampaan. Dan susunan besar secara bertahap dibangun. Bahkan jika dilihat dari kejauhan, itu sangat mengerikan. Di atas bintang kecil itu sosok Zuchi melonjak langsung dan berubah menjadi pelangi pangjan dan menyapu kehampaan. Setelah beberapa saat, sosok Zuchi datang di susunan yang besar. Zuchi mengangkat lengannya dan seluruh susunan bergerak perlahan dengan gerakannya. Sebuah rune besar seperti mata yang dibangun dari pola di tengah susunan terbuka. Zuchi melambaikan jubah lengan bajunya membalikkan formasi dan mengubah arah. Jelas arah yang menghadap susunan awan pada saat ini adalah hutan belantara abadi. Jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau mau dengan 3 binatang buas. Dan kau masih ingin mengambil avatarku. Kau harus mati pada saat ini. Ucap Zuchi bergumam dengan suara rendah, mengungkapkan rasa pembunuhan yang kuat dengan suara yang rendah. Matilah. Setelah mengatakan itu, Zuchi melambaikan lengan jubahnya. Dan ada
susunan awan besar yang mengubah langit di atas kampaan dengan keras. Seberkas cahaya di mata raksasa memotong kekosongan, seolah-olah langsung menembus udara yang tersuspensi dan membunuh Xiaoyan dari jarak yang begitu jauh. Saat sinar susunan besar keluar, sebuah bintang di ujungnya tiba-tiba meledak, yang berubah menjadi lubang cacing tak terbayangkan, dan seberkas susunan besar menghilang ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama di menara pembunuhan yang jauh dari istana pemburu dewa, Yonghe memuntahkan seteguk darah pada saat ini. Dan nafasnya langsung terkondensasi, dan semua kekuatan keabadian di seluruh tubuhnya melonjak keluar. Kemudian bola cahaya transparan muncul di tangannya, dan setelah memegangnya di telapak tangannya, dia tidak ragu untuk memakannya secara langsung dan meledakkannya. Tiba-tiba bola cahaya itu meledak dan seluruh lingkungan penuh dengan aura kehancuran. Kemudian Yonghe meraung mengangkat tangannya melalui kehampaan, seolah-olah dia telah menggenggam kehampaan itu dan kemudian merobeknya dengan keras. Raungannya benar-benar seperti selembar kertas lengkap di saat berikutnya, dan sekarang terkoyak oleh celah. Pada saat ini angin menyapu celah besar. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan fluktuasi berbahaya menyebar dari celah itu. Sidik jari Yonghe berubah dengan cepat. Sepertinya dia tidak lagi berniat menggunakan teknik bergerak saat ini, tetapi berniat untuk langsung menghapus Xiaoyan. Cepat dan biarkan mereka semua menghindarinya. Ada fluktuasi yang sangat kuat segera hadir. Aku hanya bisa melindungimu, ucap Ratu tiba-tiba berkata dengan suara keras kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, ketika binatang buas itu langsung memasuki pagoda emas. Adapun baju besi dewa pada 817, sebagian telah rusak dan sepertinya cederanya tidak ringan. Adapun Yuking dia menembak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia tetap di sini, dia akan mati. Retakan kosong tampaknya tidak ada hubungannya dengan ruang di sekitarnya. Itu bisa muncul di mana saja, dan deru binatang buas yang ganas mengaum tertiup angin. Jangan khawatir, kau bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan dengan tenang. Aku ada di sini, aku akan melindungimu dengan baik. Tidak ada yang bisa membunuhmu, ucap Ratu. Mata yang indah itu sedikit terbuka dan tidak ada kepanikan di wajah cantiknya. Pada saat ini sepertinya Yonghe akhirnya melihat Ratu yang muncul di samping Xiaoyan. Matanya sedikit menyusut. Adapun Ratu dia tidak memperhatikan Yonghe sama sekali. Lagi pula di mata Ratu, apakah itu Zuchi atau avatarnya mereka benar-benar hanya seperti semut baginya. Pada saat ini raungan di celah menjadi semakin kuat dan angin bertiup di lantai 9. Seolah-olah menghalangi semua makhluk di lantai 9 pada saat ini. Semua orang mundur sejauh mungkin dari celah kekosongan. Dan mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat ke celah kosong di tengah. Semua orang mundur sejauh mungkin dari celah kehampaan. Dan mereka tidak bisa membantu, tetapi berhenti dan melihat ke celah kehampaan di tengah langit. Bom, bom, bom. Tiba-tiba retakan kehampaan gelap langsung dipenuhi dengan cahaya. Dan cahaya yang kuat dan tak tertandingi mulai meraung, menutupi hampir ribuan kaki retakan kehampaan. Sinar cahaya seperti lubang besar di langit dan energi yang kuat mengalir keluar dari langit. Bahkan di kejauhan, dapat dirasakan sebekas cahaya menyelimuti dari celah-celah dalam kampaan yang penuh dengan kekuatan teror yang ekstrim. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ada orang kuat yang bertarung di sana? Ucap orang-orang di sekitar terkejut. Ini setidaknya pertempuran antara keabadian di langkah ke-7 atau bahkan ke-8. Tanpa diduga warisan Raja Iblis Tianhe telah menarik orang sekuat itu untuk merampoknya. Ucap orang-orang melanjutkan. Sepertinya kita bahkan mungkin tidak memiliki bagian dari kue kali ini. Ucap orang lain lagi. Ketika semua orang melihat tingkat pertempuran ini, mereka tidak bisa melakukan apapun dan hanya menghela nafas berat. Ekspresi ganas di wajah Yonghe saat ini sepertinya tidak bisa menahan diri lagi. Melihat cahaya yang mengalir, ini adalah awan bergulir yang digunakan oleh istana pemburu dewa yang jauh, yang juga merupakan kerugian besar baginya. Tapi dia harus berjuang untuk kekuatan ini. Avatar ini mungkin tidak begitu penting, tetapi jika avatar ini benar-benar diambil oleh Xiaoyan, maka itu pasti akan menjadi iblis untuk Zuchi. Jadi avatar ini tidak bisa dilepaskan. Tentu saja dia juga ingin mengeksplorasi kekuatan sang ratu melalui pukulan ini. Setelah beberapa saat, terdengar jeritan sedih di bawah seberkas cahaya.
Melihat di sepanjang suara terlihat bahwa baju besi Dewa 817 juga sepertinya menempel pada batas. Dan baju besi itu runtuh di bawah seberkas cahaya. Tubuh di bawah baju besi Dewa mulai terbuka. Ketika pertahanan baju besi Dewa menghilang, tubuh di bawah seberkas cahaya terbuka tanpa perlawanan apapun. Dan itu dihancurkan menjadi abu di bawah seberkas cahaya dengan kecepatan destruktif. Pada akhirnya seluruh tubuh hancur menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Mata Yonghye sedikit berat dan dia tidak bisa terlalu khawatir. Saat ini jika dia menunda, avatarnya akan diambil oleh Xiaoyan, jadi dia tidak peduli dengan 817. Sayang sekali, ucap Xiaoyan. Sama seperti Yonghye mencari bayangan Xiaoyan dalam cahaya, ada suara keras di benaknya. Siapa? Ucap Yonghye terkejut. Dia seharusnya memiliki banyak harta karun, namun dia dihancurkan olehmu. Ucap suara tenang terdengar di benak Yonghye lagi, yang membuat wajahnya berubah secara dramatis. Siapa kamu? Kami tidak memiliki dendam. Kenapa kau seperti ini? Ucap Yonghye berteriak dengan suara rendah. Terlalu salah untuk bekerja sama melawanku. Dan kau bilang kau tidak memiliki dendam terhadapku. Apakah aku harus menunggumu membunuhku dan mengatakan bahwa kau dan aku tidak memiliki kebencian? Suara itu terus terdengar perlahan. Dan pupil mata Yonghye tiba-tiba menyusut. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa lengannya tidak bisa lagi diangkat pada saat ini. Jelas kau menunjukkan permusuhanmu padaku dulu, ucap Yonghye. Sungguh? Namun ketika aku pertama kali datang ke dunia Xuanjin, aku diburu oleh istana pemburu dewamu. Ucap suara itu yang ternyata adalah suara Xiaoyan. Jadi itu saja, itu pasti kesalahpahaman. Ada baiknya bagiku untuk meminta maaf kepadamu atas nama istana pemburu dewaku. Faktanya kita harus bekerja sama untuk berurusan dengan Taisu. Kau dan aku tidak memiliki dendam. Mengapa kita harus melakukan ini? Ucap Yonghye melanjutkan. Memaafkan bukan tidak mungkin. Karena kau dengan tulus meminta maaf. Bukankah baik memperlakukan tubuh ini sebagai hadiah permintaan maaf? Ucap Xiaoyan. Dalam pikiran Yonghye suara itu terus berdering. Pada saat ini Yonghye melihat sinar cahaya yang bergejolak di celah-celah di kampaan, yang sepertinya tidak berpengaruh. Suara dalam pikirannya terus berdering, artinya seberkas cahaya tidak menyakiti Xiaoyan, karena perebutan masih berlangsung dan bahkan tidak pernah berhenti. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa tubuhku? Ucap Yonghye tersenyum pahit. Bukankah kau suci dari istana pemburu dewa? Tubuh ini hanya terbelah darimu. Jangan terlalu pelit. Ucap suara Xiaoyan dalam pikirannya terdengar lagi. Dengan pernyataan ini, sosok Yonghye tiba-tiba tertegun. Pada saat yang sama Zuchi yang tergantung di udara juga sedikit terkejut. Sialan, bagaimana dia tahu bahwa ini adalah avatarku? Zuchi mengerutkan keningnya dan wajahnya sangat malu saat ini. Ketika Yonghye sedang berbicara, tangannya terangkat tak terkendali dan perlahan lalu terentang ke udara. Lengan jubahnya langsung melambai. Dan celah kehampaan tiba-tiba menghilang. Xiaoyan memandang Yonghye seolah-olah matanya bisa langsung menembus Yonghye. Dan dia bisa melihat istana pemburu dewa melintas area ketiadaan yang luas. Berdiri dalam kekuatan nihilistik suci. Keduanya sepertinya melihat lawan sebenarnya di balik avatar ini. Wajah Zuchi suram. Pada saat ini dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat situasi saat ini melalui avatar dari Yonghye. Adapun tubuhnya, itu benar-benar di luar kendalinya yang berarti bahwa setidaknya 80% dari tubuhnya telah diambil oleh Xiaoyan. Itu hanya untuk memeras jiwanya keluar dari tubuh, sehingga untuk sepenuhnya menempati tubuhnya. Jika kau berani mengambil avatarku hari ini, maka istana pemburu dewa akan mengerahkan segalanya untuk menghancurkanmu. Teriak Yonghye. Pada saat ini Zuchi sepertinya tahu bahwa menutup-nutupi apapun tidak berguna. Dari ketekunan yang terlihat di mata Xiaoyan, Zuchi mengerti bahwa Xiaoyan memiliki kepastian mutlak. Bahkan tidak ada keraguan dan dia tidak mau menyembunyikan kebohongannya. Jangan terlalu pelit, itu hanya sebuah avatar. Tidak layak untuk mengerahkan seluruh istana pemburu dewa. Ucap suara Xiaoyan keluar perlahan, yang juga merupakan gambaran terakhir yang dilihat dan didengar Zuchi melalui avatar Yonghye. Kegelapan telah diganti dan koneksinya telah putus. Dan avatar Yonghye benar-benar telah diambil oleh Xiaoyan. Pada saat ini avatar Yonghye telah 100% diambil dan dikendalikan oleh Xiaoyan. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini keabadian kaisar? Ucap Xiaoyan di dalam avatar Yonghye.
Setelah pertempuran, tidak ada orang di sekitar yang berani mendekat untuk sementara waktu. Jadi Xiaoyan adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Harus dikatakan bahwa musuh tidak sekuat yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi terlalu memikirkan kekuatan seperti apa orang-orang Taisu itu. Di masa depan, ada banyak waktu untuk perlahan mengungkapkannya. Saat ini meningkatkan kekuatannya adalah tujuan utamanya. Meskipun tidak ada orang di sekitarnya, Xiaoyan menemukan ruang terbuka dan duduk. Dia menelan salah satu dari 5 ramuan emas sebelumnya. Dan sumber energi Xiaoyan yang telah ditelan sebelumnya juga membuat sumber energi Xiaoyan berhasil menembus 1,3 miliar. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak mengirim ramuan emas di telapak tangannya ke mulutnya, tiba-tiba seluruh ruang bergetar dan gerakan ini membuat pikiran Xiaoyan mengencang dalam sekejap. Karena gerakan seperti ini tidak pernah dimiliki bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Dan seluruh ruang sepertinya berguncang dengan dahsyat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.